Selamat pagi, Buenos Dias. Nah, hari ini saya Arif Budiman dari program studi Perancis, program Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran dari mata kuliah Bahasa Spanyol Dasar. Mata kuliah Bahasa Spanyol Dasar ini adalah mata kuliah pilihan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang mempunyai bobot sebanyak 3 SKS. Dia dapat diikuti oleh oleh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan juga fakultas-fakultas lain di sekitar UI. Nah, mata kuliah ini selalu dibuka pada semester ganjil dan genap, ya. Jadi dapat diambil sebagai mata kuliah pilihan, ya, biasanya pada semester 5 dari kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah dari bahasa Spanyol ini. Mata kuliah ini sebenarnya mengajarkan kemahiran bahasa Spanyol tingkat dasar. Tingkat dasar yang mana? Yaitu tingkat dasar yang disesuaikan dengan tingkat namanya A1, yang A1 ini diambil dari eh, kerangka tingkat bahasa yang sudah disepakati oleh Badan Bahasa Eropa. Kalau dalam bahasa Spanyol disebut dengan Marco Común Europeo de Referencia, ya. Jadi dalam kerangka bahasa yang sudah di tingkat bahasa yang sudah disepakati ini, bahasa tingkat A1 adalah tingkat yang paling bawah, paling rendah. Nah, untuk itu pada mata kuliah ini fokusnya itu adalah untuk mengajarkan mahasiswa kemampuan untuk mendeskripsikan diri, ya, lingkungan, berbicara tentang lingkungan sekitar, ya, baik secara lisan maupun secara tulis, dan juga mengenal hal-hal yang konsep-konsep dasar dari tata bahasa Spanyol. Nah, pengajaran ini biasanya dilakukan secara komunikatif dan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan teknik audio oral dan audio visual. Dalam arti bahwa banyak sekali yang akan dilakukan di dalam kelas ini, antara lain latihan-latihan yang tidak hanya latihan tulis, ya, juga latihan oral yang menggunakan media-media seperti video, em, kuis-kuis online, ya, termasuk juga kuis interaktif yang sudah disiapkan sesuai dengan tingkat bahasa Spanyol dasar di tingkat A1. Nah, setelah menyelesaikan perkuliahan ini, diharapkan bahwa mahasiswa mampu berbicara, menulis, memahami teks lisan dan tulis dalam tingkat A1, ya, bahasa Spanyol, ya, yang sederhana, ya, dan juga bisa berbicara dengan tema-tema tertentu termasuk diri sendiri, orang lain, tempat tinggal, keluarga, aktivitas sehari-hari, dan juga bercerita mengenai kegemaran dalam bahasa Spanyol. Nah, berikut tema-tema, ya, yang akan diajarkan di dalam selama perkuliahan ini, ya, meliputi tadi yang pengenalan diri, ya, dalamnya nanti ada mengenal angka, nama hari, bulan, ya, letak sebuah benda, sedikit tentang monumen dan seputar pariwisata di Spanyol dan juga di Amerika Latin, ya. Jadi kebudayaan juga akan diajarkan, ya, tema keluarga, hobi, akan belajar profesi, kata sifat, mengatakan jam, ya, dan mengatakan waktu, dan juga mengenai juga bercerita mengenai sebuah tempat, kota atau negara, tempat kita berlibur misalnya atau tempat tinggal, ya. Jadi penguasaannya masih sangat dasar sekali. Nah, selanjutnya ada konsep tata bahasa yang juga akan dipelajari dalam kuliah ini, antara lain adalah kita akan mempelajari artikel bahasa Spanyol, karena artikel bahasa Spanyol tidak seperti bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ya, karena tata bahasa dalam bahasa kata benda dalam bahasa Spanyol memiliki artikel. Kata benda juga dibagi dua, antara ada kata benda maskulin dan kata benda feminin, yang mungkin tidak terlalu familiar untuk orang Indonesia yang mungkin tidak pernah belajar dalam bahasa rumpun Roman, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga tentang adjektif, ya, kata sifat, lalu kata kerja, perubahan kata kerja di dalam kala kini misalnya, ya, dalam bahasa Spanyol disebut dengan presente dan indicativo, baik kata kerja regular yang dinamakan juga kata kerja beraturan, juga kita akan belajar tentang kata kerja tidak beraturan, ya, yaitu kata kerja irregular. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang tata bahasa bentuk kala kala akan datang yang sederhana,
dengan verba ir. Nah, adapun beberapa rujukan yang digunakan adalah buku-buku yang cukup aktual ya dari Spanyol, ya Spanyol di Eropa yang digunakan di beberapa kelas ya untuk kelas pengajaran bahasa Spanyol sebagai untuk orang asing, yaitu Nuevo Español en Marcha. Dan selanjutnya akan ada buku-buku seperti Vocabulario Activo ya, dan buku yang sudah disiapkan oleh dosen ya beberapa diktat seperti em, diktat tata bahasa Spanyol, juga satu diktat lainnya itu berisi kamus tematis bahasa Spanyol untuk menambah vocabulary sehari-hari. Selanjutnya, capaian dari mata kuliah ini tentu akan bisa tercapai jika kita memiliki metode ya dalam pembelajarannya ya. Jadi dalam metode metode yang akan digunakan dalam kelas ini antara lain kita akan beberapa kali kita akan menonton video ya untuk mengetahui bagaimana bunyi bahasa Spanyol yang diucapkan oleh natif ya. Selanjutnya akan ada diskusi ya, diskusi antar mahasiswa apakah uh, bagaimana bunyi bahasa Spanyol ya, dan lalu akan saya ajak untuk berdialog ya bersama peserta lainnya. Selanjutnya ada mendengarkan ceramah dalam bentuk misalnya penjelasan gramatika tata bahasa yang mungkin sangat penting untuk digunakan dalam membuat kalimat ya. Nah, selanjutnya ada latihan dan praktik. Latihan ini tidak hanya latihan dalam bentuk tulis tapi juga lisan secara live ya lewat Zoom, di mana nanti mahasiswa bisa mempraktikkan bagaimana caranya berbicara dalam bahasa Spanyol seperti presentasi diri, ya menanyakan kabar dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya untuk saya akan menjelaskan tentang evaluasi ya. Kriteria evaluasi penilaiannya tentu seperti umumnya ada UTS dan UAS ya. UTS senilai 30%, lalu UAS senilai juga 30%. Selanjutnya ada tugas dan kuis ya. Tugas ini akan saya ambil dari praktik sehari-hari dan juga kuis juga akan saya lakukan melalui kuis multimedia maupun kuis yang sudah saya siapkan sendiri ya. Nah, tugas dan kuis itu mengetahui bagaimana proses Anda, ya, perkembangan Anda belajar bahasa Spanyol. Oke, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terhadap rubrik penilaian. Di setiap penilaian itu ada dua ya, ada borang penilaian untuk tugas video dan dialog. Selanjutnya ada tugas untuk penilaian tugas karangan, yaitu tugas tulisan. Nah, yang pertama tugas untuk video yang akan dinilai adalah kata bahasa ya sebanyak 3 poin, lalu kosakata sebanyak 3 poin, lalu koherensia ya antara lain itu adalah terkait dengan apakah kalimat atau ujaran yang Anda tuturkan itu bersifat koheren atau tidak ya. Lalu selanjutnya adalah tentang pengucapan bahasa Spanyol, apakah yang diucapkan benar atau tidak. Nah, ini yang akan digunakan dalam aspek penilaian. Nah, selanjutnya di bawahnya ada tentang rubrik penilaian karangan, yang yang dinilai ada tiga buah unsur, yaitu yang pertama ada tata bahasa sebanyak 10 poin, lalu kosakata 7 poin, dan ide ya. Jadi pada saat kita menulis karangan itu mungkin ada ide-ide yang cukup baik ya. Jadi mungkin ekstravagan ataupun berbeda itu akan diberikan nilai lebih. Nah, saya rasa itu gambaran dari rencana pembelajaran kita untuk mata kuliah bahasa Spanyol dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi ya. Adios. Hola, buenos días. Selamat datang di mata kuliah bahasa Spanyol dasar. Nah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal ya tentang mata kuliah bahasa Spanyol dasar, yaitu terkait tentang satu topik ya yang sangat penting dalam mata kuliah bahasa Spanyol dasar. Jadi hari ini saya akan mulai berbicara tentang ser dan estar ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang artikel dalam bahasa Spanyol, tapi belum belajar tentang verba. Nah, hari ini saatnya kita mengenal satu verba pertama dalam bahasa Spanyol yang sangat penting, yaitu ser dan estar. Nah, share dan estar ini mungkin tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi mungkin bisa kita padankan ke dalam bahasa Inggris ya ini to be ya. Jadi dalam bahasa Inggris kita hanya memiliki satu kata to be ya. Misalnya saya mengatakan I am single ya, you are happy ya kan. Nah, jadi semua is am are itu berasal dari kata infinitive to be. Nah, tapi dalam bahasa Spanyol ternyata sedikit kompleks ya.
Ada dua to be yang akan digunakan dalam bahasa Spanyol, yaitu ser dan estar. Kita akan tahu setelah ini apa perbedaannya, ya. Nah, saya akan menjelaskan pertama kali tentang konjugasi dan perubahan kata kerja ser, ya. Seperti bahasa Inggris, ya, tentu masing-masing subjek juga memiliki perubahan, ya. Seperti kita mengatakan to be dalam bentuk infinitif, tapi dalam bahasa untuk I, ya, untuk subjek I kita mengatakan dengan I am, ya, you are, ya, he, she, it is, ya kan. Nah, begitu juga dalam bahasa Spanyol, ya. Nah, untuk subjek yang pertama itu yo, artinya saya, ya. To be-nya adalah soy. Jadi yo soy, ya. Misalnya saya mengatakan di sini misalnya saya Arif. Yo soy Arif, begitu ya. Nah, jadi to be untuk ser yang namanya soy. Yang kedua itu adalah tu. Tu ini adalah kata kerja dalam bahasa Spanyol atau subjek dalam bahasa Spanyol yang berarti kamu, ya. Nah, jadi dia mengatakan dengan kita apa namanya tubinya adalah eres, ya. Ya, seperti bahasa Inggris mungkin mengatakan dengan you are, kamu adalah. Misalnya saya mengatakan tu eres misalnya de Indonesia. Kamu berasal dari Indonesia, ya, contohnya seperti itu, ya. Nah, yang ketiga, ada tubi yang ketiga yaitu ella, el dan usted. Ella artinya dia perempuan, el dia laki-laki, usted artinya adalah Anda, ya. Ella, usted, el kebetulan sama tubinya yaitu es. Jadi saya mengatakan misalnya dia adalah Nina, misalnya seperti itu. Ella es Nina, ya. Misalnya saya mengatakan satu lagi, él es profesor, he is, ya, dia adalah guru, ya. Usted itu berarti adalah Anda, ya. Nah, beda tu dengan usted itu adalah tu digunakan untuk situasi informal, sedangkan usted digunakan dalam situasi formal, ya, Anda. Nah, ketiga subjek ini, ella, el, usted memiliki to be yang sama yaitu es. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang sebelah sini. Yang sebelah sini adalah to be, ya, untuk sebenarnya nosotros. Nosotros itu artinya adalah nosotros artinya adalah kami, ya, dengan to be somos, ya. Lalu selanjutnya ada vosotros, itu artinya kalian, ya. Itu vosotros sois, ya. Dan selanjutnya ada yang terakhir, ya, subjek terakhir yaitu ellos, ellas, dan ustedes. Ellos, ellas, dan ustedes mempunyai to be son, ya. Nah, ya, perubahannya menjadi ser menjadi son. Ellos berarti mereka laki-laki, ellas berarti mereka perempuan, ya. Ustedes merupakan dapat diterjemahkan dengan Anda sekalian, ya. Nah, jadi ada 6 to be dalam bahasa Spanyol. Yang pertama adalah soy, yo soy, lalu tú eres, ya. Selanjutnya ada ella, el, usted es, ya. Selanjutnya ada somos, lalu ada sois, lalu ada son, ya. Nah, memang ini semua mungkin harus dihafalkan. Nanti kita akan melihat latihan interaktifnya, ya. Nah, oke. Nah, jadi apa fungsi sebenarnya dari kata kerja ser ini? Ya. Nah, kata kerja ser ini yang pertama untuk mengatakan definisi, ya. Persis seperti bahasa Inggris kita bisa mengatakan deskripsi atau definisi sesuatu. Misalnya saya mau mengatakan la casa es roja. Ya, pakai tubinya es, ya, karena la casa. La casa es roja. Artinya rumah itu merah. Selanjutnya, el libro es rojo. Buku itu merah. Keduanya memakai kata kerja es. Ya, perubahan tadi, ya, dari ser, ya, menjadi es, ya. Karena kenapa? Karena subjeknya adalah single, ya. Kita bisa mengatakan tadi el atau eja, ya, diganti dengan kata benda single, ya. Nah, kenapa kok ada rojo dan roja? Mungkin ada yang menebak pada minggu lalu kita sudah belajar bahwa kata benda bahasa Spanyol dibagi antara feminin dan maskulin, ya. Nah, karena kata benda la casa ini adalah kata benda feminin, jadi sifatnya juga harus feminin. Jadi la casa es roja, yang artinya merah, ya. Nah, berikutnya el libro es rojo. Kenapa? Tentu, ya, tahu bahwa libro adalah kata benda maskulin. Jadi kata sifatnya juga harus mengikutinya. Jadi libro rojo, casa roja, gitu, ya. Nah,
Nah, selanjutnya ada juga ya kata kerja yang lain, misalnya contoh kalimat lain yakni la escuela es grande. Sekolah itu besar. Nah, untuk kata sifat grande dia tidak berubah untuk feminin atau maskulin ya. Seperti kita ingat pada aturan yang lalu bahwa yang berubah hanyalah kata sifat yang berakhiran o ataupun a ya. Sedangkan sisanya la escuela es grande tidak karena grande diakhiri dengan e ya, artinya sekolah itu besar. Nah, ini adalah salah satu yang digunakan dengan to be ser ya. Nah, selanjutnya apalagi yang memakai ser? Kita lanjutkan, yakni penggunaan bentuk ser juga digunakan untuk mengatakan asal seseorang ya atau asal sebuah benda ataupun seseorang. Misalnya saya mengatakan Maria es de Madrid ya. Maria berasal dari Madrid ya. Nah, Maria adalah subjek, es adalah to be-nya karena Maria tadi adalah she ya, dia ya. D adalah from dari, Madrid adalah nama kota. Jadi saya mengatakan Maria es de Madrid. Maria berasal dari Madrid. Ya. Nah, selanjutnya ada misalnya Maria es española. Lalu ada Antonio es español. Nah, bedanya kenapa? Kenapa Maria es española sedangkan Antonio es español? Tentu kita sudah tahu ya merujuk merujuk dari mata apa namanya kuliah kita tahu minggu lalu, yakni ada Maria es española karena Maria tentu Maria adalah seorang wanita. Jadi adjektifnya adalah española. Nah, sedangkan Antonio karena dia laki-laki kita mengatakan Espanyol. Ya, tubinya sama-sama es karena memang Maria adalah dia laki-laki, dia perempuan, maaf. Antonio adalah dia laki-laki. Nah, kalau subjeknya saya, misalnya saya mau mengatakan saya berasal dari Bandung. Saya cukup mengatakan bukan yo es tapi yo karena saya punya tubi sendiri ya, berbeda ya. Yo soy, ya. Yo soy de Bandung. Saya berasal dari Bandung. Ya, begitu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat ya, apalagi pergunaan untuk bentuk ser. Bentuk ser ini juga digunakan untuk mengatakan ciri-ciri dan sifat diri ya. Misalnya saya mengatakan misalnya begitu ya. Maria es alta y bonita. Nah, mungkin ada yang tahu ya, sering dengar kata bonita ya. Nah, bonita artinya cantik, alta artinya tinggi ya. Maria es alta y bonita. Maria tinggi dan cantik. Sedangkan untuk Antonio, kita tidak menggunakan hal yang sama dengan si Maria, tapi tubinya sama karena memang subjeknya satu orang ya, dan dia perempuan dan dia laki-laki subjeknya sama ya, tubinya. Jadi saya mengatakan dengan Antonio es alto y bonito. Ya, karena alasannya ada lagi, kenapa kok alto bukan alta? Karena Antonio adalah maskulin laki-laki. Maria adalah feminin perempuan. Ya, jadi Maria es alta y bonita, Antonio es alto y bonito. Nah, kalau saya ya membuat untuk deskripsi saya sendiri, saya bisa mengatakan diri saya dengan yo soy alto y bonito. Alasannya karena saya laki-laki. Kalau subjeknya saya perempuan, saya akan mengatakan dengan yo soy alta y bonita. Ya, nah ini mungkin Anda kalau perempuan Anda akan bicara seperti ini. Ya, kalau laki-laki akan bicara dengan kata sifat laki-laki ya. Nah, jadi bahasa Spanyol bisa memperlihatkan gender ya di situ. Pada waktu orang berbicara kita tahu yang berbicara apakah laki-laki ataupun perempuan. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya ada penggunaan sir yang terakhir. Tidak, yang terakhir yang pertama itu tentang tanggal dan jam ya. Nah, sir juga digunakan untuk mengatakan jam dan tanggal ya. Nah, tanggal ataupun hari ya. Saya akan tulis di sini juga hari ya. Nah, misalnya saya mengatakan hoy es lunes. Dalam bahasa Inggris kita bisa memperlihatkan juga today is Monday ya. Nah, jadi kita memakainya hoy itu adalah hari ini, es itu to be-nya, lunes itu nama hari. Hari ini adalah hari Senin ya. Nah, begitu juga untuk menunjukkan jam ya. Kita juga menggunakan to be ya. Ya, it's 1 o'clock bahasa Inggris ya. Kita tahu ya it's 1 o'clock ya. Kita mengatakan misalnya bahasa Indonesia tidak ya jam 1 gitu ya. Sekarang jam 1 tidak ada to be-nya. Tapi dalam bahasa Spanyol mengatakan es la una. Dalam arti adalah ini jam 1 gitu ya. Oke. Nah, baik. Nanti untuk tentang tanggal dan jam kita akan bahas
pada bab terakhir ya. Nah, hari ini saya akan fokuskan dulu kepada untuk bentuk share dan penggunaannya. Oke, selanjutnya ada satu lagi ya, ini share digunakan untuk pekerjaan. Ya. Nah, misalnya saya mau mengatakan, mi papa es profesor, ya, ayah saya guru. Nah, ya, sedangkan kalau saya mengatakan ibu saya, mi mama es profesora. Kita lihat lagi di sini ada perubahan maskulin feminin. Tentu karena ayah itu laki-laki dia menggunakan kata profesor, ibu itu perempuan dia menggunakan kata profesora. Ya, saya rasa cukup ya penjelasannya. Nanti mungkin kita akan coba lihat latihan sebentar untuk menyocokkan bagi semuanya ya. Eh, apakah em, Anda bisa berlatih dengan kata kerja share atau tidak? Mari kita lihat sekarang latihannya ya sebentar dengan kata kerja share ya. Saya akan coba ambilkan dari beberapa yang sudah saya siapkan kepada Anda ya. Nah, untuk kata kerja share memang perlu dihafal ya, karena sebelumnya memang em, kata kerja share ini tidak mungkin belum familiar ya di pertemuan sebelumnya. Nah, mari kita lihat sekarang. Nah, ini saatnya kita melihat ya untuk latihan dengan kata kerja share. Mari kita lihat, kita latihan bersama-sama. Yang pertama misalnya ada subjeknya yo, Anda disuruh pilih eres atau soy. Tentu saja soy, ya kan? Karena yo soy. Kita lihat lagi catatannya ya bahwa ini adalah I am Elena. Yo soy Elena. Ya, ya oke. Mari saja misalnya tu, ya, apakah es atau eres? Tentu saja eres, ya. Tu eres Manolo. Kamu Manolo, ya. Manolo adalah nama laki-laki Spanyol, ya. Nah, selanjutnya ada Eja. Eja es, ya. Eja es, ya. Tentu saja Eja es, ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya ada El. Kita tahu tadi El dia laki-laki, tentu sama dengan Eja ya. Eja es. Ya, ya. Oke. Oke, untuk latihan selanjutnya mungkin nanti kita bisa gunakan ya. Anda bisa melihatnya di Word Wall. Saya sudah siapkan berbagai macam latihan untuk mengulang materi grammar hari ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi ya tentang lanjutan dari kata kerja yang lain. Ini kata kerja estar. Nah, kata kerja estar sendiri itu juga to be artinya ya. Tapi digunakannya berbeda ya dengan kata kerja ser ya. Nah, Anda melihat di sini adalah yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están, ya kan? Nah, jadi prinsipnya sama ya. Setiap kata subjek itu ada pasangannya masing-masing ya, to be-nya. Nanti kita lihat. Nah, saya akan menjelaskan tentang penggunaannya. Penggunaannya itu lebih terbatas dibanding dengan share. Yang pertama untuk mengatakan keadaan atau kesehatan, misalnya saya mengatakan yo estoy bien. Saya tidak mengatakan yo soy bien, tapi yo estoy bien. Saya dalam keadaan baik, gitu ya. Nah, yang kedua itu untuk emosi dan perasaan. Misalnya saya sedang sedih. Ya, Maria está triste, artinya Maria sedang sedih. Lalu untuk mengatakan lokasi geografis, ya, Madrid está en España. Madrid ada di Spanyol, terletak di Spanyol. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi tempat dan letak benda, misalnya mengatakan el bolso está en la mesa. Ya, tas itu ada di atas meja. Ya, misalnya begitu. Nah, saya akan berikan contoh lebih komprehensif. Ya, nah, misalnya saya mengatakan ini ya, ini sangat penting. Kita sudah belajar di hari pertama tentang kabar. Como estas? Kenapa saya tidak mengatakan como eres, kok como estas? Karena saya menanyakan tentang keadaan. Misalnya saya mengatakan, ¿Cómo estás? Apa kabarmu? Jawabannya, yo estoy, Anda pilih ya, misalnya Anda bahagia. Estoy alegre, saya bahagia. Estoy triste, saya bersedih. Estoy cansado, saya capek. Ya. Estoy bien, saya baik-baik saja. Estoy así, ya estoy dalam keadaan yang ya begitu deh, gitu ya. Nah, ada beberapa ada verba, yang maksud saya bukan verba, kata sifat ya yang menggambarkan keadaan ya di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita juga mengatakannya ya untuk yang lain como está begitu juga sama, Anda sudah tahu prinsipnya ya. Nah, selanjutnya untuk mengatakan misalnya letak.
kalau kita bertanya, kita akan mengatakan, ¿Dónde estás? Di mana kamu? Misalnya saya menjawab sini, Estoy en la clase de español. Saya berada di kelas bahasa Spanyol. Ya kan? Oke. Nah, ya. Nah, selanjutnya ya, ini juga untuk mengatakan di mana misalnya meja sama dengan yang tadi ya. Donde está la mesa? Di mana meja kalau mejanya satu. Tapi kalau mejanya banyak, dia mengatakan dengan donde están la mesas. Kenapa? Karena bedanya banyak. Jadi tubinya beda ya. Está dan están ya. Nah, perbedaannya terletak pada yang pertama adalah singular, yang kedua adalah plural ya. Nah, berikut saya sudah siapkan misalnya saya mengatakannya, untuk meletakkan satu benda kita tidak menggunakan, kita harus menggunakan estar bukan yang ser yang tadi. Ya, misalnya saya mengatakannya, la mochila está encima de la mesa, yang berarti ya tas ini ada di atas meja, letak ya di atas. Nah, ini saya menggunakan dengan kata encima de di atas artinya. Selanjutnya sama ya, donde está la mochila? La mochila está debajo de la mesa, artinya adalah dia di bawah meja. Nah, ini juga menggunakan fokusnya di sini ya. Esta, ya. Tidak es, tapi esta, ya. Nah, selanjutnya juga begitu sama. La mochila está al lado de la mesa. Ya, tasnya terletak di samping meja. Ya. Nah, lalu ini está arriba de la mesa, ya, juga artinya di atas. Selanjutnya, la mochila está cerca de la mesa, ya, terletak di dekat meja, ya. La mochila está lejos de la mesa, ya. Nah, ya, terletak jauh dari meja. Nah, jadi pada kesimpulannya bahwa untuk mengatakan letak, ya, itu kita menggunakan kata kerja yaitu estar tadi ya. Nah, ini saya lanjutkan nantinya ya. Nah, semuanya juga begitu. Jadi kata ini digunakan estan. Hati-hati ada estar dan estan. Bahwa satu lagi ya, kenapa ini menggunakan estan? Karena subjeknya adalah subjek yang jamak. Ya. Nah, begitu juga ini misalnya saya mengatakan ya, yang jamak ya. Maria, Ana, y Pedro están. Karena orangnya ada tiga. Maria, Ana, y Pedro. Tidak pakai esta ya. Tapi están. Berada di sebelah kanan Juan. Ya, misalnya. Ya, jadi ya semua hal-hal yang berbentuk apa namanya tempatnya letak ya keadaan itu semuanya kita memakai to be estar ya. Nah, saya mempersiapkan beberapa latihan ya jika Anda ingin. Jadi kita harus pilih mana yang pakai ser ataupun pakai estar. Nanti mungkin bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Nah, misalnya saya ada yang apa namanya ada juga beberapa latihan yang mungkin bisa Anda kerjakan lewat platform tadi yang saya berikan kepada Anda yaitu platform WordWall ya tentang latihan-latihan eh, kata kerja estar dan ser ya seperti berikut. Mari kita lihat sebentar ya latihannya ya. Misalnya kita bisa lihat matchup di sini ya. Anda bisa latihan sebentar misalnya yo estoy ya, tú estás sambil menghafal ya. Nosotros estamos, vosotros estáis, yo era usted, ellos ustedes están ya. Oke. Oke. Nah, saya rasa cukup ya penjelasan saya tentang salah satu bagian dari mata kuliah bahasa Spanyol ini mengenai ser dan estar. Semoga Anda menikmati pembelajarannya. Silakan menggunakan platform-platform yang sudah saya sediakan untuk latihan, termasuk Google Classroom dan juga beberapa dari Wordwall dan video-video yang berbahasa Spanyol ya, saya ambil dari natif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.